Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Oke, yang pertama ada bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan mempertahankan eksistensi, keimanan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Yang pertama ada ontologi. Ontologi mempertanyakan apa hakikat ilmu pendidikan, objek yang dipelajari, serta realistis dalam dunia pendidikan. Yang kedua ada epistemologi, yaitu mengkaji bagaimana pengetahuan diperoleh, metode yang digunakan, serta kebenaran ilmiahnya. Yang ketiga ada aksiologi, menilai manfaat dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan seperti etika, moral, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Oke, yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai menghasilkan praktik pendidikan yang tidak hanya berfokus pada transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan pemikiran kritis. Hal ini memperkuat filsafat ilmu karena 1. Mendorong refleksi terhadap tujuan pendidikan. 2. Mengembangkan pemikiran kritis terhadap teori dan praktik pendidikan. Dan yang terakhir, menjadikan pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia yang utuh, sehingga pendidikan menjadi ruang aktualisasi dari konsep-konsep filsafat. Yang ketiga, mengapa ilmu filsafat dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis karena digunakan mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 pendekatan. Yang pertama, melalui pendekatan ontologi, yaitu menganalisis hakikat masalah, seperti apa itu pendidikan. 2. Epistemologi, mengkaji cara memperoleh solusi, seperti metode pembelajaran yang tepat. Yang ketiga, aksiologi, menilai dampak dan nilai dari solusi tersebut, apakah bermanfaat atau tidak. Oke, yang terakhir ada contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Yang pertama ada kebijakan kurikulum. Penyesuaian kurikulum mempertimbangkan nilai, isi materi, dan cara penyampaian. Yang kedua, proses pembelajaran. Guru memilih metode pembelajaran yang aktif karena diyakini lebih efektif secara epistemologis dan bernilai bagi perkembangan siswa. Yang ketiga, penilaian pendidikan. Evaluasi tidak hanya mengukur kognitif, tetapi juga sikap dan keterampilan sebagai bagian dari nilai pendidikan.